Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iska Dwi Adistia dari Prodi Pendidikan IPA dari Fakultas FIK. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika berorganisasi untuk memenuhi nilai mata kuliah Etika Islam materi kelima. Nah, sebelum ke materi, saya akan memberitahukan daftar isi atau materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi organisasi, yang kedua definisi etika berorganisasi, yang ketiga nilai-nilai etika Islam dalam berorganisasi, yang keempat tujuan etika Islam berorganisasi, yang kelima contoh etika baik dan buruk dalam berorganisasi, yang keenam cara menumbuhkan etika berorganisasi, yang keenam dampak negatif dan positif dalam etika berorganisasi. Yang pertama yaitu materi definisi organisasi. Organisasi sangatlah penting karena menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bersikap, berkomunikasi, mengambil keputusan. Dengan adanya etika organisasi dapat berjalan secara profesional, harmonis, dan berintegritas, serta mampu mencapai tujuan bersama tanpa menimbulkan konflik internal maupun eksternal. Nah, mengapa sih etika berorganisasi itu penting? Saya akan menjelaskannya ya. Yang pertama, etika berorganisasi itu sangat penting karena yang pertama menjaga integritas dan kepercayaan. Yang kedua, mencegah konflik dan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme dan citra organisasi. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Yang kelima, mewujudkan suasana kerja yang kondusif dan produktif. Selanjutnya ada definisi etika berorganisasi. Etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya perilaku manusia, serta apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi juga nilai moral, tanggung jawab, dan kesadaran batin seorang dalam bertindak. Dalam pandangan Islam, organisasi adalah wadah kerja kelompok orang yang tujuannya untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlandasan prinsip syura atau musyawarah, keadilan, amanah, dan ukhuwah atau persaudaraan. Artinya, organisasi bukan hanya alat duniawi untuk mencapai efisiensi, tetapi juga sarana ibadah dan tanggung jawab moral yang mewujudkan kemaslahatan umat. Berorganisasi dalam Islam berarti berpartisipasi aktif dalam kerjasama yang teratur dan terarah untuk mencapai tujuan yang baik atau ma'ruf dan mencegah keburukan atau munkar seseorang dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada nilai-nilai etika Islam dalam berorganisasi. Yang pertama ada kejujuran. Setiap orang atau setiap organisasi harus memiliki sikap kejujuran, karena jika tidak memiliki sifat kejujuran, mungkin saja akan terjadi konflik atau saling tuduh-menuduh ketika kita melakukan kesalahan di organisasi karena kita takut atau kita tidak mau jujur dengan apa yang kita lakukan. Kita menyalahkan orang lain atau disebut kita memanipulasi sebuah kejadian. Nah, yang kedua, keadilan. Dalam organisasi, kita harus diperlakukan adil oleh ketua atau dan lain-lain karena setiap anggota itu sama. Yang ketiga, amanah. Kita harus amanah dalam melakukan pekerjaan. Tidak boleh jika kita
disuruh apa kita tidak dilakukan. Nah, seperti itu ya. Yang keempat ada tanggung jawab. Nah, di sini sangat besar ya, di organisasi itu tanggung jawab itu sangat besar karena tidak setiap orang bisa melakukan tanggung jawab sesuai. Yang pertama, contohnya eh, kita dituduh atau ditunjuk untuk menjadi seorang ketua. Terkadang menjadi seorang ketua itu sangat berat dalam sebuah organisasi karena memimpin banyak sekali anggota yang mungkin kita tidak bisa menyatukan isi kepala semuanya. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab kan sebagai ketua, tidak boleh lalai dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima ada musyawarah. Nah, di sini musyawarah itu kita tidak boleh mengambil keputusan dalam satu pihak, tetapi kita harus mendengarkan atau memberikan orang mengeluarkan pendapatnya. Nah, sesudah itu baru kita gabungkan atau kita satukan si pendapat-pendapat satu sama lain. Selanjutnya ada tujuan etika berorganisasi. Etika dalam organisasi memiliki beberapa tujuan yang penting. Pertama, menciptakan suasana kerja yang harmonis dan profesional. Yang kedua, mendorong tanggung jawab moral setiap anggota organisasi. Yang ketiga, menghindari konflik dan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ada menumbuhkan rasa saling percaya antar anggota. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan citra positif organisasi di mata publik. Selanjutnya ada contoh etika baik dan buruk dalam berorganisasi. Yang pertama ada etika baik. Kita dalam berorganisasi harus beretika baik. Contohnya datang tepat waktu. Jika kita ada rapat atau ada musyawarah atau ada kumpulan organisasi, kita harus datang tepat waktu. Tidak boleh kurang atau sengaja kita dileha-lehain atau gimana ya. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dalam berorganisasi kita tidak boleh egois karena setiap organisasi itu pasti setiap anggotanya memiliki tujuan yang sama tetapi pendapat yang berbeda. Maka dari itu, kita harus saling menghargai akan pendapat setiap orangnya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas. Tadi yang aku jelaskan kan, kalau berorganisasi itu kita harus bertanggung jawab, apalagi menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut. Yang keempat, menjaga kerahasiaan organisasi. Nah, di dalam organisasi itu pasti ada yang namanya rahasia atau sebuah hal yang tidak boleh publik tahu atau orang lain tahu kecuali anggotanya. Maka dari itu, setiap anggotanya harus menjaga rahasia setiap organisasinya. Yang kelima, bersikap jujur dan transparan. Seperti tadi ya, kita tidak boleh ketika kita ketakutan untuk mengakui kesalahan, kita malah melemparkan ke orang lain. Nah, itu tidak baik ya. Terus yang kedua ada etika buruk. Yang pertama datang terlambat. Yang kedua, mencela dan meremehkan pendapat. Jadi kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Kita hanya ingin didengar saja. Terus juga setiap orang yang berpendapat kita cela, kita gak diterima oleh kita atau gimana ya. Yang ketiga, lari dari tanggung jawab. Yang keempat, menyebarkan masalah atau membocorkan rahasia organisasi. Yang kelima, menyembunyikan informasi penting. Nah, dalam organisasi jika kita mempunyai informasi penting, sebaiknya kita memberikan informasi tersebut, tidak boleh menyembunyikannya. Apalagi informasi itu sangat berdampak sekali ke organisasi. Makanya kita harus lebih lebih cepat untuk memberikan informasi tersebutnya. Nah, di sini ada cara menumbuhkan etika berorganisasi.
Yang pertama, pahami visi dan misi organisasi. Tetapi setiap orang setiap ingin memasuki organisasi tersebut, pasti kita melihat dulu visi dan misi organisasinya itu apa. Karena tidak mungkin setiap orang memasuki organisasi tanpa mengetahui visi dan misi organisasi tersebut. Pasti setiap orang tuh melihat visi dan misinya apakah sesuai dengan tujuan yang akan kita capai atau enggak. Nah, dari yang kedua, laksanakan aturan dengan konsisten. Jadi, untuk menumbuhkan cinta atau menumbuhkan etika tuh kita harus mulai dari yang terkecil, yaitu mentaati aturannya dan konsisten dengan aturan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, bangun komunikasi yang terbuka. Iya ya, kayak tadi ya, kita harus sering sekali meluangkan pendapat di dalam berorganisasi itu. Yang keempat, jadilah teladan bagi anggota lain. Nah, ini kita harus memberikan contoh yang baik untuk anggota lain. Jadi ketika mungkin kan di setiap organisasi tidak semua orang itu sama semua. Tidak semua orang itu taat aturan semua. Maka dari itu, kita di diri kitanya harus dibangun rasa rasa tanggung jawab seperti itu, jujur yang maka orang lain pun akan mengikut ke kita kayak kenapa ya orang itu dalam berorganisasinya tuh bagus banget, atau kita harus jadi seperti itu, jadi kita teladan orang lain gitu. Yang kelima, refleksi diri secara berskala. Jadi kita itu setiap organisasi itu kan tidak boleh egois ya, atau tidak boleh ingin terlalu benar di dalam organisasi itu. Kita harus banyak refleksi diri. Jadi apa sih yang kurang dari kita? Apa sih yang harus ditingkatin dari kita? Kita tuh harus sering seperti itu agar kita tidak menyalahkan orang lain. Selanjutnya ada dampak jika tidak menjaga etika atau dampak negatif ketika kita tidak melakukan etika dalam berorganisasi. Yang pertama ada timbul konflik atau perpecahan. Karena jika kita tidak menggunakan etika dalam berorganisasi, mungkin saja banyak sekali orang yang seenaknya dalam berorganisasi, tidak taat aturan, tidak tahu cara bersikap. Yang kedua, hilangnya rasa saling percaya. Nah, hilangnya saling percaya ini, kita tidak percaya akan pendapat orang lain. Sebaliknya, orang lain tidak percaya akan pendapat kita. Makanya kita tuh saling tuduh menuduh atau saling kayak ini mah pendapatnya kurang pas. Jangan weh. Padahal si pendapat itu belum tentu tidak baik gitu. Yang ketiga, tujuan organisasi sampai tersulit karena setiap orangnya berbeda pendapat, tidak bisa disatukan, semaunya sendiri, maka tujuan tidak akan tercapai atau sulit untuk mencapai tujuan itu. Yang kelima, yang keempat, citra organisasi menjadi buruk. Yang pastinya organisasi akan dipandang oleh publik buruk karena si anggotanya pada egois semuanya, atau semua anggotanya tidak beraturan, semua anggotanya tidak mau menjalankan tugasnya, seperti itu. Terus ada dampak positif jika menjaga etika. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kerjasama. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dalam etika berorganisasi. Etika berorganisasi merupakan pondasi utama bagi keberhasilan organisasi. Dengan menjunjung nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, setiap anggota dapat berkontribusi secara positif. Organisasi yang beretika akan tumbuh menjadi komunitas yang solid, produktif,
tertib, dan dipercaya oleh masyarakat. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau kurang mengerti dalam menjelaskan materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.